Baik, sahabat dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya adalah inti dari pembahasan kita, yaitu urgensi introspeksi diri atau urgensi muhasabah diri, akhi Panji dan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bersabar dalam menyimak pembahasan ini. Insya Allah banyak sekali faedah yang akan kita dapat begitu. Di antara urgensi introspeksi diri yang pertama, dengan introspeksi diri ya, ini akan meringankan hisab kita pada hari kiamat. Ingat akhi Panji bahwa di akhirat itu akan ada hisab. Ya, maka jangan mengira orang-orang yang sekarang hidup di dunia ini, ya, kita semua dan teman-teman sahabat semuanya, jangan mengira apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya, baik yang baik maupun yang buruk, ya, ibadah maupun kezaliman-kezaliman, itu jangan kira tidak akan diintrospeksi atau dihisab. Ya, semuanya akan dihisab. Maka orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat dosa itu hati-hatilah, baik kita ya. Jangan merasa tenang, ya, jangan merasa santai, jangan kemudian terus larut dalam kezaliman atau perbuatan dosa-dosa dan maksiat itu. Karena semua itu akan dihisab, gitu ya. Pun orang-orang yang beribadah, jangan kemudian merasa cukup dengan ibadahnya karena sudah sholat wajib, kemudian puasa dan sebagainya yang wajib-wajib, kemudian tidak pernah menambahkan dengan yang sunnah. Apalagi orang-orang yang wajibnya saja masih bolong-bolong. Ini hati-hati, begitu ya. Nah, semua itu akan dihisab. Ya, ada orang yang dihisab dengan hisab yang sangat sulit, yang sangat detail. Ya, karena mungkin banyak sekali yang harus dihisab. Nah, kemudian ada orang-orang yang dihisab dengan cara hisab yang ringan. Nah, dengan introspeksi diri kita ketika kita hidup di dunia ini, maka ini akan meringankan hisab kita di akhirat, begitu ya. Ada satu nasihat yang sangat bagus, yang sangat mulia ya, dari sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang sahabat yang mulia ini, dan nasihat ini sangat familiar ya di tengah-tengah kaum muslimin, begitu ya. Dan ini Masya Allah ya, nasihat dari zaman dahulu dari seorang sahabat ini, yang ini akan terus dikenang, akan terus diingat oleh kaum muslimin mungkin sampai hari kiamat nanti. Ya, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil aradil akbar. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat, maksudnya, dan berhiaslah ya, dan berhiaslah dengan amal saleh untuk pagelaran yang agung, yaitu pada hari kiamat, pada hari di mana manusia dikumpulkan ya, dihisab, ditampilkan, begitu pagelaran yang agung maksudnya adalah pada hari kiamat. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah dengan amal soleh, maksudnya perbanyak amal soleh ya, perbanyak amal soleh untuk pagelaran yang agung, supaya kita nanti ketika dihisab, ditampilkan, ditampakkan ya, itu kita menjadi orang yang beruntung atau dihisab dengan hisab yang mudah, begitu. Beliau juga mengatakan terkait dengan hisab yang ringan ya bagi orang-orang yang bermuhasabah. Beliau mengatakan, wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Kenapa demikian? Ya jelas ya. Kalau kita terbiasa muhasabah, introspeksi diri ketika di dunia, ya katakanlah setiap hari, harian, bahkan sebenarnya nggak hanya setiap hari, akhi Panji ya, muhasabah itu setiap saat ya dianjurkan. Nah, misalkan katakanlah setiap hari kita muhasabah dari pagi sampai malam, begitu mau tidur kita introspeksi diri kita, koreksi diri kita ya, dari bangun tidur tadi pagi ya, kita sudah ngapain aja gitu ya, apakah semua yang wajib sudah dikerjakan, apakah sudah ditambahkan dengan yang sunnah gitu ya, apakah ada kelalaian-kelalaian dari waktu kita, dari bicara kita, berinteraksi kita dengan teman kita, apakah sudah benar atau belum, atau bahkan ada kezaliman, ada dosa-dosa dan sebagainya gitu ya. Kita introspeksi diri kita. Kalau kita temukan itu banyak kelalaian, kita akan bertaubat kepada Allah. Bahkan di malam hari itu juga, dan besok kita bertekad untuk memperbaiki semuanya. Ibadah kita tambahkan, kelalaian-kelalaian atau dosa-dosa kita minimalisir, kita tinggalkan, begitu kan? Dan otomatis kalau sudah begitu kehidupan seorang mukmin
ya setiap harinya, maka insya Allah hisabnya nanti di akhirat akan menjadi ringan. Ya, dia tidak banyak dosanya, tidak banyak kelalaiannya, atau bahkan di amalnya bertambah terus, begitu. Nah ini, untuk itu penting sahabat yang berbahagia untuk introspeksi diri kita, begitu ya. Baik, nah kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ini mirip perkataannya seperti perkataan Umar bin Khattab. Beliau adalah ulama besar juga, kalau tidak salah di kurun tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan seorang mukmin itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ia selalu bermuhasabah karena Allah. Ya, sesungguhnya hisab atau perhitungan pada hari kiamat nanti akan ringan bagi orang yang tidak dihisab pada saat itu. Ya, begitu ya. Ada orang-orang yang dihisab dengan ringan dan orang yang tidak dihisab pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, sahabat yang berbahagia, introspeksi diri kita, ya, atau urgensi introspeksi diri adalah dengan introspeksi diri akan menjadi kita akan menjadi seseorang yang tetap berada dalam petunjuk, dalam hidayah. Ini hidayah ini penting sekali akhi Panji ya, hidayah. Makanya kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah sehari minimal sekali berapa? 17 kali. Begitu ya. Di mana? Yaitu dalam salat kita, ya. Dalam surat Al-Fatihahnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami siratal hidayah, siratal mustaqim. Begitu. Jadi memang hidayah itu sangat penting sekali. Maka hijrah itu artinya orang yang hijrah itu kan orang yang mendapat hidayah. Itu satu karunia yang sangat besar. Ya, bahkan hidayah itu karunia yang lebih besar daripada makan dan minum atau udara sekalipun. Nah, ini sering saya sampaikan berulang-ulang, bahkan di SG itu Stadium General. Ini saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwa hidayah itu kedudukannya sangat urgen, sangat penting dalam diri seorang muslim. Sampai-sampai para ulama, dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk Imam Ahmad, mengatakan hidayah atau ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hidayah itu lebih penting daripada udara sekalipun bagi kita. Ya, kenapa? Kalau orang dapat udara dia hidup, memang hidup. Ya, kalau orang yang nggak dapat udara nggak hidup. Orang dapat udara dia hidup tapi nggak dapat hidayah. Ya, dia akan mati suatu saat nanti, cepat atau lambat semuanya akan mati. Setelah mati, kalau dia mati di atas kesesatan, tidak di atas hidayah, maka dia akan mengalami satu petaka yang sangat besar setelah itu, begitu kan? Begitu dia mati dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik, kalau dalam keadaan fasik, dalam keadaan berdosa, maka dia akan mendapatkan siksa dari mulai di kuburnya, ya, dihimpit kuburannya, disiksa, ada siksa kubur, ingat ya, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kemudian sampai sebelum nanti di akhirat, di hari kiamat, ya, di akhirat dia akan diceburkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Nah, sebaliknya, orang yang dapat hidayah tapi nggak dapat udara, misalkan ya, dia mati, dan semua orang akan mati dan dia juga mati, gitu ya. Maka setelah kematiannya dia mati di atas hidayah Allah, mati di atas tauhid, maka setelah kematiannya itu yang ada adalah kebahagiaan. Kalau tadi ada azab kubur, maka ini ada nikmat kubur. Ya, bahkan kuburannya itu adalah bagian dari taman-taman surga indah sekali. Ya, sampai sebelum nanti dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini hidayah. Kedudukannya sangat penting sekali. Jadi jangan kemudian kita sibuk mengejar nilai dunia, sementara kita lupa dengan hidayah yang harus kita kejar juga sebagai nilai akhirat kita, begitu ya. Nah, ini sahabat yang berbahagia, jangan sampai terbalik begitu. Ya, jangan sampai terbalik ya. Jadi prioritas adalah memang kehidupan akhirat yang harus kita utamakan begitu. Nah, jadi orang-orang yang introspeksi diri, dia akan tetap berada dalam hidayah. Kenapa? Ya jelas ya. Selama dia terus mengintrospeksi diri kita, kalau dia salah kemudian dia koreksi apa yang dia salah, dia taubati, dia istighfar dan seterusnya, maka Allah akan berikan hidayah kepada dia terus, dan dia akan berusaha mengejar hidayah itu juga, begitu ya. Berbeda orang yang nggak pernah introspeksi diri, ya setiap hari berbuat dosa, setiap hari meninggalkan kewajiban, kemudian melaksanakan atau mengerjakan larangan-larangan Allah, dan dia nggak pernah introspeksi diri, nggak pernah koreksi dirinya, apakah dirinya sudah benar, apakah dirinya banyak berbuat dosa atau tidak. Ya, dan seterusnya banyak yang dia berbuat nggak pernah dia koreksi, maka bagaimana mungkin dia mendapatkan hidayah dari Allah?
Kan begitu ya. Ada orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, di siang hari dia bangga dengan dosanya. Banyak, atau sebaliknya, orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, di malam hari dia banggakan dosa-dosanya kepada orang lain. Saya semalam sudah begini sama si fulana misalkan. Saya begini, naudzubillah min dzalik, begitu kan. Saya semalam seru begini. Update status. Update status apalagi ya. Kemudian menjarah ini, menjarah itu gitu kan. Saya ikut gang motor, udah ngebacok orang, naudzubillah min dzalik. Ini kan dosa ya. Kemudian dibanggakan ke teman-temannya. Nah, ini ada orang-orang yang seperti itu. Kalau dia nggak pernah introspeksi diri, maka bagaimana mungkin dia mendapatkan hidayah dari Allah, ya? Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh ya untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan, akan kami berikan mereka hidayah kepada jalan-jalan kami, ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi orang yang selalu introspeksi diri, dia akan tetap berada di atas petunjuk hidayah. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita persingkat. Kemudian yang ketiga, sahabat yang berbahagia, bahwa introspeksi diri ini akan dapat mengobati hati yang sakit. Ini sahabat yang berbahagia, bukan sakit hati tapi ya gimana, hati yang sakit ini. Jadi bukan sakit hati maksudnya. Jadi introspeksi diri itu akan mengobati hati yang sakit. Hati itu menurut para ulama terbagi menjadi tiga, ya, akhi Panji. Ada hati yang sehat, hati yang selamat, yang disebut qalbun salim. Kemudian ada hati yang mati, ya, atau yang mengistilahkan qalbun mayyit. Kemudian ada hati yang sakit, yaitu qalbun marid. Nah, ini ada tiga kondisi hati ini. Hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Hati yang sehat jelas adalah hati yang selamat, yaitu hati orang-orang yang hatinya lurus di atas hidayah gitu ya, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari syirik, terhindar dari syubhat dan sebagainya. Dia hatinya selamat. Kemudian yang kedua, hati yang mati, yaitu hati yang di dalamnya tidak ada kehidupan, nggak ada kehidupan. Dia tidak mengenal Rabb-nya, ya, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah, tidak mencintai apa yang Allah ridhoi, ya, dan seterusnya. Jadi ini hati mati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hati kita mati, jasadnya hidup tapi hatinya mati, nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Dan yang ketiga yang kita maksud dalam pembahasan ini, bahwa introspeksi diri itu akan menyembuhkan hati yang sakit, karena kebanyakan kaum muslimin mungkin hatinya hidup tapi sakit, begitu. Nah, hati yang sakit ini ialah hati yang hidup namun terjangkit penyakit. Ya, gimana sih kalau orang kena penyakit pasti nggak sempurna, begitu ya. Gitu, pasti akan ada banyak keluhan, termasuk hati yang sakit, ya. Yang dimaksud adalah hati itu terkadang condong kepada kebaikan, terkadang condong kepada keburukan. Dan penyakit hati itu biasanya ada dua globalnya, yaitu syahwat dan subhat. Begitu. Syahwat itu dia akan merusak hati kita dari tujuan kita yang hakiki, kemudian subhat akan merusak akidah kita, begitu ya. Nah, ini orang-orang yang introspeksi diri, dia akan hatinya itu, hati yang sakit itu akan menjadi sembuh. Ya, kan kalau penyakit hati banyak sekali, misalkan diantaranya adalah dia katakanlah kalau termasuk kesombongan, ria, pamer, kemudian hasad, dengki, ya, kemudian apalagi dan macam-macam semacamnya gitu ya, penyakit hati. Nah, ketika kita introspeksi diri, maka otomatis kita akan berusaha untuk sembuh dari penyakit-penyakit itu, kan begitu. Nah, ini ada caranya memang untuk terhindar dari penyakit hati, yaitu atau mencabut penyakit itu dari hati kita, atau kita menjaga agar hal-hal yang dapat mempengaruhi hati kita menjadi sakit itu kita jaga. Biasanya itu adalah was-was atau bisikan dari syaitan kepada kita gitu ya, atau pengaruh setan kepada kita, sehingga dia terus membisikkan kita. Dan ada diisyaratkan dari hadis Nabi SAW bahwa hati itu ada hati yang baik, ada hati yang buruk, yang sakit gitu ya. Dan hadis ini juga cukup familiar di tengah-tengah kita sahabat semuanya. Kita lihat beliau bersabda,
ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kalian, tubuh kita semuanya ini ada segumpal daging. Ya. Yang segumpal daging ini kalau dia baik, maka akan baik seluruh badannya, seluruh tubuhnya. Namun kalau segumpal daging ini rusak, maka akan rusak untuk seluruh tubuhnya, rusak pula seluruh tubuhnya. Ya. Ingatlah ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah apa? Hati, begitu ya, hati. Nah ini, kalau hati itu, nah ternyata ada hati yang baik, ada hati yang rusak, begitu kan? Kalau hati itu baik, maka baik seluruh badannya. Semua yang kita berbuat baik. Hati itu seperti panglima ya, yang dia menginginkan komando kepada ke tangan kita, ke mata kita, ke kaki kita dan semuanya, gitu ya. Kalau hatinya baik, maka dipastikan seluruh perbuatannya itu baik. Ya, sebaliknya kalau hatinya rusak, maka akan rusak pula. Begitu ya. Nah, ini sahabat yang berbahagia, untuk itu dengan introspeksi diri, ya, introspeksi diri, maka insya Allah penyakit-penyakit hati itu akan mudah kita deteksi dan kemudian kita perbaiki atau kita sembuhkan. Nah, kemudian yang keempat ya, 2 poin lagi saya persingkat. Yang keempat yaitu dengan introspeksi diri, kita akan selalu menganggap diri kita penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah kita lakukan. Ini sebenarnya memang banyak sekali ya, kalau kita bicara masalah diri kita, introspeksi itu banyak sekali poinnya Akhi Panji ya, sehingga Masya Allah ya, waktunya butuh waktu yang cukup panjang. Nah, di sini dengan introspeksi diri, kita akan melihat kekurangan-kekurangan kita, dan kita pun tidak akan tertipu dengan amal yang sudah kita lakukan. Ya, kita akan merasa diri kita penuh dengan dosa karena kita koreksi, begitu kan? Dan kita pun tidak akan merasa amal kita adalah amal the best, amal yang terbaik, yang paling banyak. Enggak, karena kita koreksi. Kenapa? Ya, kita akan bandingkan dengan orang-orang hebat yang lainnya. Kalau kita merasa hebat, ya, misalkan kita sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, kita lihat, ya, benarkah amal kita itu hebat sehingga kita menjadi tertipu olehnya? Ya, kita lihat, maka kita bandingkan dengan orang-orang soleh yang ada di sekitar kita, atau orang-orang soleh yang dulu ternyata mereka jauh lebih hebat daripada kita sehingga kita belum ada apa-apanya, begitu ya. Dan kita menganggap diri kita penuh kekurangan dan dengan koreksi, dengan introspeksi itu tadi, begitu. Kalau nggak pernah introspeksi, nggak pernah muhasabah, maka mustahil kita akan sadar bahwa diri kita banyak kekurangan. Ya biasa aja tiap hari begitu, bangun tidur, begitu lagi gagal sholat, gagal apa juga oke ya. Sholatnya kesiangan tiap hari juga nggak ada masalah, nggak ada penyesalan. Ya menganggap, bahkan dia menganggap udah oke gitu ya, saya udah sholat ya walaupun saya terlambat, begitu kan. Segitu terus dan seterusnya. Nah ini, jadi setiap manusia itu pasti berdosa. Dan ini Rasulullah SAW yang mengatakan langsung, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh bani Adam, seluruh manusia itu khata'un, ya, banyak melakukan kesalahan, pasti berdosa, ya. Dan sebaik-baik orang yang banyak kesalahannya itu adalah orang yang bertaubat. Begitu Akhi Panji dan sahabat semuanya. Baik, kemudian selanjutnya yang kelima atau yang terakhir dari urgensi ini, dengan introspeksi diri, ini akan menghilangkan sikap takabur, sikap sombong, begitu ya. Ini sikap sombong sangat berbahaya. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi ringkasnya bahwa sikap kesombongan itu akan menghalangi pelakunya dari masuk ke dalam surga. Ya, ini salah satu penyakit hati, begitu kan? Jadi beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi, ya, kecil gitu. Kalau ada kesombongan, karena sombong itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba itu tidak boleh sombong, termasuk dosa, ya. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Kan ngeri sekali gitu ya. Nah, dengan introspeksi diri kita akan terhindar dari penyakit sombong. Tadi seperti tadi, amal kita udah banyak, katakanlah kita merasa gitu ya. Kalau kita introspeksi, kita koreksi, kemudian katakanlah kita bandingkan dengan teman kita, ternyata teman kita lebih hebat gitu ya.
Misalkan kita baca Al-Quran sehari paling 2 lembar misalkan, ternyata teman kita 1 juz bahkan lebih gitu. 1 juz itu sekitar 10 lembar bahkan lebih begitu kan. Nah kita hebatnya di mana gitu. Nah artinya dengan introspeksi diri kita tidak akan, insya Allah kita akan terbebas dari sifat sombong. Dan yang dimaksud sombong kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, ini sombong. Ingat ya, bagian dari sombong itu adalah ketika menolak kebenaran. Ya, disampaikan kebenaran seperti ini dia tolak. Ya, dia nggak setuju, dia nggak sepakat, dia mengikuti hawa nafsunya malah begitu ya. Kemudian merendahkan manusia, ya, melihat manusia dipandang sebelah mata, ya, direndahkan. Padahal kedudukan itu bukan dari banyaknya harta atau bagusnya pakaian yang dia miliki atau bentuk rupa, tapi kedudukan di sisi Allah adalah dari takwanya, begitu kan? Dan sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bilang yang terakhir ya, ternyata satu lagi, mohon maaf. Dengan introspeksi diri, seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan diri kita dan para pemuda. Ya, biasanya para pemuda itu, anak-anak muda, mereka punya waktu yang lebih banyak daripada orang tua, betul ya? Ya, bahkan waktu main, kadang seharian main pun sampai sore nggak ada masalah. Ya, intinya nggak ada yang mempertanyakan gitu ya. Kalau orang ibunya kalau udah besar gitu, orang tuanya udah besar ini udah bisa jaga diri. Biasanya dia main dari pagi sampai sore misalkan ada acara. Tapi begitu dia sudah tua, ada istri, ada anak yang mungkin dia dibutuhkan oleh ya. Artinya nggak bisa bebas seperti waktu muda. Dan muda itu memang begitu ya. Tapi ingat kemarin di webinar kita tentang pemuda yang dirindu surga, bahwa masa muda itu sebenarnya bukan masa yang panjang. Bahkan Imam Ahmad mengatakan masa muda itu seperti sesuatu yang menempel di bajunya, kemudian dia kipaskan jatuh, cuman sebentar gitu. Dan ini banyak dialami oleh orang yang sudah tua, yang sudah pernah muda seperti saya. Ternyata masa muda itu sedikit sekali, enggak. Bahkan kita sesali kenapa kita dahulu tidak manfaatkan dengan hal-hal yang baik, misalkan begitu, karena lewat begitu saja. Nah, untuk itu ketika kita introspeksi diri di masa muda ini, ya teman-teman akan memanfaatkan waktu itu dengan baik gitu ya. Jangan tertipu dengan kemudaan. Bahkan kematian itu tidak pernah memperhitungkan tua dan muda, kan begitu ya. Pokoknya kalau datang ajal, nggak ada orang yang bisa memundurkan ya atau memajukannya. Jadi memang sudah waktunya, walaupun dia masih muda. Kalau ajalnya sudah tiba. Nah, ketika ajal itu tiba, kemudian kita tidak punya cukup bekal, maka ini kan kecelakaan bagi kita. Untuk itu introspeksi diri ini akan menjadikan kita memanfaatkan waktu yang kita miliki, ya. Dan waktu itu memang kata Nabi SAW, banyak orang yang tertipu dengan waktu luang yang dia miliki. Seperti beliau mengatakan, nikmatani magbunun fihi makatsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat, akhi Panji dan sahabat semuanya, yang kebanyakan manusia itu tertipu oleh 2 nikmat ini, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, begitu ya. Nah, ini sehat dan waktu luang banyak menipu orang ya. Ada orang-orang yang punya kesehatan nggak dia manfaatkan dengan hal-hal yang baik ya, bahkan sebaliknya ada yang punya waktu luang pun begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk itu sahabat yang berbahagia, kita harus terus berusaha mengintrospeksi diri kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak ya, karena kita akan dihisab dengan hisab yang mudah, dan insyaallah dengan begitu berarti ini kita akan masukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan untuk sesi yang pertama terkait dengan urgensi introspeksi diri. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, khususnya untuk anak atau saya pribadi yang menyampaikan, dan umumnya untuk sahabat dan teman-teman semuanya yang menyaksikan webinar LC kali ini. Saya kembalikan kepada Akhi Panji Ascaryo. Silakan Akhi.